Halo teman-teman semua, kita masih berada di bab 4 yang berjudul Kehidupan. Kekayaan ada pada pikiran. Sekarang kita akan memasuki subbab yang ke-7 yang berjudul Keluarga Kaya. Kamu pernah tiba-tiba bertanya, mengapa kita tidak bisa menjadi keluarga yang kaya? Setelah mendengar pertanyaan itu, aku bertanya-tanya apakah standar takdir yang menentukan kekayaan sebuah keluarga. Kala itu kita sedang membaca sebuah artikel Korea tentang kematian Presiden Direktur Lee Kun-hee dan kekayaan keluarga Samsung Group. Artikel dari surat kabar Jungang Ilbo berjudul Kamera, Jam, Audio hasil kerja keras Lee Kun-hee yang tadinya gagal menjadi fondasi Samsung yang luar biasa. Artikel tentang sejarah dari perusahaan Samsung yang menjadi tapak tilas dari kekayaan keluarga tersebut membuatku ingin menulis tentang sejarah kekayaan keluarga kita juga. Agar aku bisa menyuruhmu belajar ekonomi, setidaknya kamu harus tahu bagaimana sejarah perjalanan kekayaan keluarga kita. Alasannya, meski ini bukan kekayaan yang berdampak luas pada negara, minimal tulisan ini bisa menjadi catatan sejarah keluarga yang menyangkut kehidupan kamu dan aku sendiri. Karena itu, sejarah dari keluarga kita juga penting diketahui. Karena itulah aku membuka kembali sejarah 100 tahun dari keluarga kita. Aku mengamati dari zamanku, kakekmu, hingga kakek buyutmu. Kamu lahir di tahun 2000-an. Aku lahir di tahun 1960-an. Kakekmu lahir di tahun 1940-an. Dan kakek buyutmu lahir di tahun 1910-an. Mulai sekarang, aku akan menulis tentang impian keluarga kaya yang tadinya gagal, akhirnya terwujud. Dari zaman kakek buyutmu hingga zamanku. Abad ke-20 saat 3 generasi tinggal dalam satu periode adalah masa ketika revolusi terbesar terjadi dalam sejarah manusia. Lebih jelasnya, saat itu adalah periode pergerakan kekayaan paling dinamis dalam sejarah Korea Selatan. Orang-orang kaya zaman sekarang adalah orang-orang yang telah menangkap kesempatan yang diberikan oleh dinamika periode emas abad ke-20 dan memanfaatkannya dengan baik. Di seluruh dunia, aliran kekayaan terbesar berada pada abad ke-20. Mengapa 3 generasi kita yang hidup dalam 100 tahun di abad ke-20 tidak bisa menjadi kaya? Padahal kita hidup di waktu, keadaan, dan kesempatan yang sama. Mungkin ada yang berkata bahwa ketika kesempatan kekayaan dibagi per 10 tahun, bisa saja titik awalnya tidak sama sehingga tidak adil. Akan tetapi, kalau dilihat dari periode per 100 tahun, sebenarnya titik awal dari kekayaannya hampir sama. Titik awal dari generasi keluarga kita dengan generasi masa kini sebenarnya mirip. Dalam rentang sejarah 100 tahun selama 3 generasi, kondisi dan kesempatan yang diberikan adil. Titik awal dari seorang pelopor Hyundai, mendiang Jong Ju-yong, juga dimulai sejak dirinya menjadi pekerja keras di dermaga kota Incheon. Tingkatan yang sangat rendah, lebih rendah daripada yang diduga orang. Hal yang sama juga terjadi pada pelopor Lotte Group, mendiang Shin Kyok-ho. Titik awalnya adalah seseorang yang memulai seorang diri dengan uang hanya senilai 200.000 won. Konon, Tuhan memberikan 3 kesempatan. Keluarga kita juga dalam rentang 100 tahun mendapatkan 3 kesempatan. Karena kita melewatkan ketiga kesempatan tersebut, kita tidak bisa menjadi keluarga kaya raya. Aku akan menuliskan daftar kegagalan keluarga kita selama 100 tahun. Alasanku menuliskan kegagalan ini sangat jelas, agar kamu bisa belajar. Dengan pembelajaran tersebut, kamu bisa meraih status keluarga kaya yang diimpikan.
Satu fakta yang paling penting untuk disadari adalah pergerakan kekayaan terbentuk di dalam perubahan drastis komunitas sosial. Mereka yang menjadi konglomerat adalah orang-orang yang bisa menerbangkan sayapnya di titik balik perubahan sejarah. Perubahan terbesar yang ada di abad ke-20 terjadi sebelum dan setelah tahun 1950. Setelahnya, sempat terjadi juga pada tahun 1970-an dan 1990. Tetapi kesempatan emas terjadi pada tahun 1950-an. Penting bagi kita mengetahui kemampuan apa yang digunakan untuk menangkap kesempatan pergerakan kekayaan tersebut. Keluarga yang bisa menjadi konglomerat pada masa titik balik memiliki 3 kondisi. Waktu perpindahan kekayaan, tempat perpindahan kekayaan, dan kemampuan perpindahan kekayaan. Akan kujelaskan dengan mengambil contoh dari cerita salah satu pelopor Hyundai Group, Jong Yu-yong. Pertama, waktu perpindahan kekayaan. Soal apakah kita sudah lahir atau belum di masa perpindahan kekayaan bukanlah hal yang bisa kita kendalikan. Itu adalah takdir. Jong Yu-yong lahir pada tahun 1915 dan ketika tahun 1950 dia berumur 35 tahun. Dia tinggal di masa perpindahan kekayaan itu. Dia mendapat takdir yang bagus dalam hal waktu. Kedua, tempat perpindahan kekayaan. Jong Yu-yong lahir di sebuah pedesaan bernama Songjeonri Asan di Tongcheon, Provinsi Gangwon. Begitu lulus dari sekolah Songjeonso, dia membantu usaha pertanian orang tuanya. Apabila ketika itu dia masih membantu orang tuanya bertani, tidak akan lahir Hyundai Group. Saat masih berusia muda, dia memutuskan untuk pergi ke kota besar untuk mencari kesempatan. Dia pindah ke lokasi terjadinya perpindahan kekayaan sejak tahun 1950. Masa itu adalah masa perubahan ekonomi dari pertanian ke industri, sehingga uang bukan berada di area pertanian, melainkan di kota. Kekayaan biasanya lebih banyak terjadi di perkotaan, terutama pada tahun 1950. Kebanyakan konglomerat ada di kota Seoul. Di masa itu, Jong Yu-yong berada di pusat perpindahan kekayaan, yaitu kota Seoul. Ketiga, kemampuan perpindahan kekayaan. Pada tahun 1950-an, di tempat terjadinya perpindahan kekayaan, Jong Yu-yong mempelajari cara perpindahan kekayaan dengan segala percobaan dan kegagalannya. Dia betul-betul meresapi semua pengalaman tentang kekayaan ke dalam tubuhnya. Kamu sudah pernah coba? Adalah kalimat yang paling sering diucapkannya. Bagi orang-orang yang setelah lulus dari perguruan tinggi hanya bekerja dengan menggunakan kepalanya, kata-kata tersebut menghantui mereka. Itu adalah pertanyaan yang bisa diucapkan setelah menggabungkan keringat dan air mata yang tumpah di sudut pelosok kota. Dimulai dari pekerjaan buruh di dermaga Incheon, hingga pindah ke Seoul dan bekerja di berbagai pabrik dan beragam industri di Seoul. Dia meresapi segala kemampuan untuk meraih kekayaan. Orang-orang berkata bahwa kesuksesannya diraih berkat keberhasilan pekerjaannya di pembangunan jalan tol Gyeongbu dan pembangunan kapal. Tapi menurutku, kesuksesannya adalah hasil dari kemampuan yang diperolehnya dari berbagai macam pekerjaan di kota. Kamu sudah pernah coba? Kalau seseorang belum mencoba berbagai macam pekerjaan, dia tidak akan paham prinsip dari pekerjaan. Sebenarnya, segala macam pekerjaan apabila dicoba dahulu tidak akan ada yang tidak bisa dilakukan. Semua manusia memiliki kemampuan dasar untuk melakukan pekerjaan. Itu adalah fakta yang baru kusadari setelah hidup selama lebih dari 50 tahun. Jong Yu-yong sudah mengetahui fakta tersebut sejak masih muda dan menanamkan prinsip tersebut selama hidupnya. Kemampuan menggerakkan uang yang dimilikinya terdapat pada prinsip hidupnya yang selalu percaya bahwa kebenaran hanya bisa dicari dengan mencobanya langsung. Yang juga bisa menjadi alasan seringnya dia bertanya, "Sudah pernah coba?" Mulai sekarang,
Akan kutuliskan alasan gagalnya keluarga kita menjadi kaya. Mari kita lihat keadaan kakek buyutmu di masa keemasan tahun 1950. Pertama, dari sisi waktu perpindahan kekayaan. Kakek buyutmu lahir pada tahun 1915. Di tahun 1950, dia berumur 30 tahun. Akhirnya, dia sudah ada ketika terjadinya masa perpindahan kekayaan. Dia beruntung sudah lahir di waktu tersebut. Kedua, dari sisi tempat perpindahan kekayaan. Kakek buyutmu lahir di sebuah desa di daerah Hongsanri, Juksanmyeon, kota Gimje. Tempat itu juga menjadi latar belakang novel legendaris Arirang. Daerah tersebut terkenal dengan ladang gandumnya yang paling banyak dirampok di masa penjajahan Jepang. Kakek buyutmu dahulu bertani di daerah tersebut. Zaman dahulu, meski tidak bisa makan jelai, kita sudah puas dengan makan nasi putih biasa. Sehingga kehidupan pertanian kakek buyutmu saat itu cukup untuk hidup. Karena itulah kakek buyutmu sudah merasa puas dengan pertaniannya, sehingga meski dia beruntung sudah ada pada masa keemasan, dia tidak mendatangi tempat di mana pergerakan uang terjadi. Dia mendedikasikan hidupnya untuk pertanian. Pada tahun 1950, kekayaan tidak ada pada pertanian. Pertanian hanya cukup untuk sekedar memenuhi kebutuhan pangan. Sampai akhir pun dia tidak pindah ke kota tempat pergerakan uang terjadi. Dan ini menjadi alasan pertama keluarga kita tidak bisa menjadi keluarga konglomerat. Kakek buyutmu menghabiskan waktunya di desa untuk bertani pada saat berlangsungnya masa keemasan. Ketiga, kemampuan pergerakan uang. Seandainya kakek buyutmu memutuskan untuk pindah ke tempat pergerakan uang di waktu yang tepat, apakah dia bisa memperoleh kekayaan? Bisa jadi tidak. Semasa kecil, aku dibesarkan oleh kakek buyutmu. Dari pengalamanku selama tinggal bersama, kakek buyutmu bukanlah orang yang suka menantang dirinya. Alasan utama yang menghalangi kakek buyutmu memiliki kemampuan mengejar kekayaan adalah kegemaran kakek buyutmu minum alkohol. Ketika sedang tidak bertani, dia selalu minum-minum. Sewaktu kecil, aku paling tidak suka kalau disuruh pergi ke desa seberang sambil membawa teko untuk mengambil makgoli. Minuman keras bukanlah sekedar minuman biasa. Kelalaian akibat alkohol, kemalasan akibat alkohol, kesenangan akibat alkohol adalah hal yang terkandung dalam alkohol dan tidak akan bisa berteman dengan uang. Alasan kedua keluarga kita tidak bisa menjadi kaya adalah alkohol. Aku sudah berhenti minum alkohol sejak 3 tahun lalu. Alasannya, aku tidak suka melihat perubahan sifat kakek buyutmu dan kakekmu saat sedang mabuk. Kakek buyutmu yang sudah ada pada masa keemasan tetapi tidak pindah ke tempat yang semestinya dan kekurangan kemampuan untuk mencari kekayaan membuat keluarga kita melewatkan kesempatan untuk menjadi kaya raya. Kakek buyutmu akhirnya menjual semua lahan pertaniannya pada tahun 1970 dan pergi ke Seoul. Dengan menggunakan semua uang dari hasil penjualan lahan tersebut, dia hanya membeli sebuah rumah di daerah Miari. Pada saat itu dia sudah tua, sehingga tidak memiliki banyak kesempatan meski sudah datang ke Seoul. Dia meninggal pada tahun 1978 karena tekanan darah tinggi. Kakek buyutmu itu hampir setiap hari minum alkohol sebelum meninggal. Itulah rupa beliau sampai akhir hayatnya. Selanjutnya adalah cerita tentang kakekmu. Kakekmu datang ke Seoul pada awal tahun 1970. Ketika itu pengembangan kota sedang menjadi sebuah tren dan kita mungkin sekali menjadi kaya dengan berjual beli tanah. Masa itu adalah periode kedua pergerakan kekayaan di masa modern. Waktu itu, apabila kakekmu memiliki mata analisis yang baik tentang tanah, keluarga kita bisa saja menjadi keluarga konglomerat. Sebagian besar perusahaan-perusahaan terkenal mendapatkan kekayaan awal mereka dari tanah. Biasanya,
Kita mendengar kalau perusahaan mendapat keuntungan dari bisnisnya. Tapi kalau dilihat secara lebih dalam, ternyata tidak. Uang yang dihasilkan karena harga lahan yang dibeli perusahaan untuk pengembangan lahan mengalami kenaikan harga yang drastis. Sebenarnya, banyak sekali orang kaya yang meraih kekayaan dengan berinvestasi lahan, yang mereka sebut sebagai pengembangan lahan. Di era industri, uang yang besar terdapat pada tanah. Biasanya kita kenal McDonald's sebagai waralaba makanan, tetapi sebenarnya itu adalah investasi properti. Perusahaan membeli properti dengan alasan untuk membuka gerai makanan, tapi uang yang sebenarnya dihasilkan oleh tanah. Inilah alasan yang ketiga mengapa keluarga kita gagal mencapai kekayaan. Kakekmu tidak mengetahui prinsip ekonomi bahwa tanah bisa menjadi uang. Selanjutnya adalah cerita tentang aku, ayahmu ini. Di masaku, uang terdapat pada internet. Pada awal tahun 2000-an, orang kaya menghasilkan uang lewat bisnis platform internet seperti Daum, Nexon, Naver, dan lainnya. Aku tidak berpartisipasi dalam hal tersebut. Aku kekurangan kemampuan untuk bisa beradaptasi dengan perubahan zaman. Ada 4 alasan mengapa keluarga kita tidak bisa menjadi kaya. Pertama, pengabdian kakek buyutmu terhadap pertanian. Kedua, kedekatannya dengan alkohol dibandingkan dengan uang. Ketiga, karena kita tidak bisa menarik benang merah dari properti dan kekayaan. Keempat, kurang fokusnya keluarga kita terhadap perubahan zaman. Keempat alasan ini harap dijadikan pembelajaran untuk keluargamu yang harus menjalani kehidupan di abad ke-21. Bagaimana cara kamu dan keturunanmu bisa mewujudkan kekayaan? Hal ini adalah yang selalu berputar dalam pikiranku. Karena itu, akan kusampaikan hal yang akan menjadi awal dari keluargamu. Perhatikan baik-baik 3 faktor pergerakan kekayaan abad ke-21 dan bersiaplah. Pertama, waktu perpindahan kekayaan abad ke-21. Aku akan berfokus ke periode 10 tahun setelah COVID-19. Perpindahan kekayaan terjadi setelah titik balik sejarah. Berawal dari kemerdekaan tahun 1945, kekayaan negara kita muncul pada titik balik setelah Perang 25 Juni tahun 1950. Karena itulah, dalam 10 tahun setelah titik balik akibat peperangan antara virus dengan dunia digital terjadi, aku memperkirakan akan terjadi perpindahan kekayaan. Jangan lewatkan kesempatan itu. Kedua, tempat pergerakan kekayaan abad ke-21. Secara fisik, sebuah kota tidak akan berubah. Akan tetapi, bila dibandingkan dengan dunia analog, sekarang kekayaan akan hadir di dunia digital. Jangan terperangkap pada dunia analog dan mulailah berpikir bahwa kamu adalah garda depan dari dunia digital. Di era kolonial Amerika Serikat, siapa yang terlebih dahulu menancapkan bendera di suatu wilayah akan menjadi penguasanya. Pergilah terlebih dahulu dan segera tancapkan benderamu di dunia digital. Dengan begitu, tanah itu bisa menjadi milikmu. Pernyataan bahwa sudah banyak orang yang menguasai tanah di dunia digital adalah perkataan orang yang tidak terlalu paham. Masih ada emas dan minyak terkandung di tanah digital. Bergegaslah menuju dunia digital sambil membawa benderamu. Ketiga, kemampuan pergerakan uang abad ke-21. Virus itu tidak kasat mata. Digital juga tidak kasat mata. Masa depan pun merupakan dunia yang tidak kasat mata. Kemampuan untuk melihat dunia yang tidak kasat mata dinamakan kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir adalah kemampuan untuk menggerakkan kekayaan pada abad ke-21. Kemampuan berpikir adalah ketika kita bisa mendirikan sebuah bangunan kokoh di atas dasar fisik yang dipelajari oleh tubuh. Itu adalah kemampuan yang diperlukan dalam pergerakan kekayaan. Bangunlah rumah bagi kemampuan berpikir kita di atas dasar teori ekonomi.
Gunakanlah 3 jenis kemampuan pergerakan kekayaan ini untuk bisa meraih kekayaan seperti keluarga Jung yang kaya raya. Nak, ada hal terakhir yang harus kamu perhatikan. Pada Injil Matius 25 ayat 29 dikatakan, karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Kesenjangan sosial pada abad ke-21 akan makin parah. Dunia tempat segala milik orang yang tidak berpunya akan terampas. Kamu harus menjadi orang yang berpunya. Di zaman pramodern, garis keturunan adalah kriteria untuk menciptakan keluarga. Di abad ke-20, uang menjadi standar dalam membangun keluarga. Orang kaya dijuluki keluarga AA, dan orang-orang memeriksa silsilah keluarga tersebut. Di abad ke-20, bukan hanya orang kaya luar biasa yang bisa mendapat julukan keluarga seperti itu. Orang kaya kecil pun bisa. Tidak sedikit orang yang tadinya miskin jadi kaya atau hanya dengan bekerja sebagai pegawai biasa menjadi kaya. Tetapi di abad ke-21, lingkungan sudah berubah menjadi tempat yang tidak mudah lagi bagi kita untuk menjadi orang kaya kecil sekalipun. Aku khawatir akan terjadi dunia dengan tangga kekayaan yang terputus. Dunia berputar dengan makin berpusat pada uang. Dan walaupun kehormatan itu tinggi, tetapi sulit untuk membangun sebuah keluarga tanpa uang. Sementara itu, terputusnya tangga pergerakan menuju kekayaan mengakibatkan orang biasa sangat sulit menjadi kaya raya. Kamu harus cepat keluar dari lingkaran kemiskinan dan membuat keluarga yang kaya. Maafkan aku. Aku mencintaimu, anakku. Ini adalah akhir dari subbab ke-7 yang ada di bab 4 yang berjudul Keluarga Kaya. Selanjutnya, kita akan memasuki subbab yang ke-8 yang berjudul Dunia Memang Tidak Adil.